Hanya ya posisi posisi cash flow itu akan berubah ya seiring dengan level investasi dari para stakeholder dan para kreditur. Dan cash flow ya dari yang diinvestasikan dalam juga aset. Begitu juga cash flow atas klaim ya. Begitu juga cash flow atas peristiwa gitu ya. Itu juga beberapa aspek-aspek manajerial yang berkaitan dengan harga saham gitu ya. Dan juga argumen lain yang menyatakan bahwasanya mengukur pendapatan di sini ya karena berkaitan dengan masalah proyeksi gitu ya. Jadi bicara bicara laporan keuangan, maka kita bicara laporan keuangan itu bisa nggak digunakan untuk memprediksi. Nah, kalau memang bisa, berarti keakuratannya harus bagus gitu ya. Maka kalau dia keakuratannya harus bagus, apakah informasi historis itu sudah cukup gitu ya, bisa memprediksi masa yang akan datang? Nah, tentu saja di sini keberadaan pengukurannya masih menjadi perdebatan gitu ya. Jadi di sini pendapatan yang diterima itu diukur secara efisien ya. Nah, jadi dalam hal ini accounting income di sini adalah secara operasional didefinisikan yang membedakan antara nilai pendapatan yang terbit dari suatu transaksi dalam satu periode yang berhubungan dengan laporan keuangan. Jadi ada dulu laporan keuangan historis, baru ada yang namanya accounting atau juga current accounting. Ya, karena dalam hal ini laporan keuangan itu akan dikonversi. Nah, itu ya. Ya, jadi atribut untuk menentukan itu apa saja? Nah, atributnya yang dalam menentukan itu adalah transaksinya harus benar-benar ada ya, jadi bukan proyeksi ya. Kemudian juga akuntansi pendapatan itu didasarkan pada prinsip pendapatan ya, matching dengan apanya ya, matching sesuai dengan pengakuannya yang disebut dengan recognition revenue ya. Kemudian juga accounting income itu yang mengukur terkait dengan beban gitu ya. Kemudian juga accounting income itu berhubungan dengan realisasinya. Kemudian juga accounting income itu berhubungan dengan periode postulat. Ya, periode postulat berkaitan dengan performa ya dalam perusahaan pada periode tertentu gitu ya. Nah, jadi keuntungannya apa sih? Ya, keuntungannya bisa apa gitu ya? Bisa kita menyesuaikan dengan keadaan waktu. Kalau misalkan laporan keuangan pada krisis moneter tahun 98 misalnya, inflasinya beda itu dengan inflasi sekarang. Ya, jadi benar nggak pendapatannya itu sudah masuk inflasi? Ya, maka dalam hal itu hitung dulu inflasinya. Maka bisa saja gitu kan. Uh, Laporan keuangan misalkan kalau krisis 98 jauh kali lah ya. Kalau misalnya pada saat krisis 2008 lah gitu kan, pada saat meledaknya mortgage di Eropa gitu kan. Nah, itu apakah bubble inflation pada saat itu ya bisa diandalkan laporan keuangan yang dicatat secara secara historis gitu ya. Ya kalau tidak ya konversikan dong dengan harga inflasi. Ya maka kalau misalnya pendapatannya 1.000 ya karena ada inflasi harusnya 1.500 gitu kan karena sudah dihitung gitu ya secara gitu ya dengan mengkonversi. Jadi dasarnya adalah dasar aktual ya, faktual. Dan akuntansi pendapatan ini mengukur terkait yang pelaporannya secara objektif ya, berdasarkan yang sudah diverifikasi ya. Dan ketidakkeuntungannya berkaitan dengan bahwasanya ada argumen yang menentang ya berkaitan dengan penggunaan accounting income ini relevan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi mereka ragu itu. Ya, mereka ragu bahwasanya penyajian pendapatan itu nggak relevan. Ada yang menyatakan relevan, ada yang menyatakan tidak relevan. Gitu ya. Kemudian juga the most serious problem ya, adanya problem yang serius terhadap pengukuran pendapatan ini, terutama dalam predikatnya memberikan asumsi pada kondisi unit moneter yang stabil. Nah, pada saat moneter yang stabil, oke lah. Ya. Indonesia misalnya, keadaan inflasinya stabil nggak? Gitu ya. Ya, kalau menurut saya stabil ya, karena inflasi itu berapa inflasi sekarang di Indonesia? Ya misalnya 2% kan, ya itu memang inflasi rata-rata kan 2%. Tapi kalau daya beli memang turun, ya. Tapi kalau inflasi, misalkan harga beras gitu kan, harga beras dengan harga bulan lalu sama nggak?
Misalnya ada kenaikan Rp500, gitu kan, berarti kondisi unit moneternya gimana? Ya stabil lah, gitu kan, karena harganya nggak naik drastis, gitu, dari misalnya apa tadi, gitu ya, misalnya beras 1 kilo 10.000 jadinya 15.000. Kalau itu non stable monetary unit, katanya kan, non stable monetary unit. Nah, jadi asumsinya ya kondisi yang stable monetary unit saja yang menguntungkan, gitu ya, dari perhitungan accounting income ini. Dan juga apa ya, para penulis itu mengobservasi disebabkan karena dengan ukuran moneter yang tidak stabil pada kondisi ekonomi modern, maka accounting income itu dapat secara mudah memberikan informasi yang salah, ya, dan juga memberikan pemahaman yang salah juga kepada para pembacanya. Nah, sehingga diperlukanlah yang namanya current accounting tadi, ya. Nah, ini. Jadi konsepnya adalah konsep pendekatan alamiahnya adalah pendekatan income ini adalah ya dari teorinya Adam Smith tadi, gitu ya, yang menyatakan distribusi pendapatan, distribusi kesejahteraan itu harus terjadi, gitu ya, dan harus meningkat, gitu ya, yang disebut dengan teori ekonomi klasik, gitu ya. Jadi tidak ada yang dikatakan dengan tidak sejahtera, gitu kan. Artinya not decrease in wealth, ya, harus increase in wealth, ya, selalu meningkat, meningkat, gitu kan. Itu kan teori ekonominya Adam Smith, gitu ya, yang menyatakan teori ekonomi yang disebut dengan teori liberal, gitu kan. Jadi kalau dia teori liberal itu yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah. Itu udah memang hukumnya teori liberal, gitu kan. Maka untuk mendukung yang kuat semakin kuat, gitu kan, maka laporan keuangan pun juga harus kuat. Ya kan, laporan keuangan kalau nggak kuat, bagaimana mau bisa memprediksi ke depan, gitu kan. Makanya kondisi laporan keuangan yang dalam hal itu penyajiannya secara historis dianggap tidak relevan lagi, ya, di kalangan orang liberal, gitu kan. Artinya di kalangan orang yang menganut paham Adam Smith ini, gitu kan. Nah, mereka protes itu. Ya, makanya perlulah yang dikatakan dengan current accounting itu. Nah, itu ya. Ini terkait dengan topiknya. Begitu juga Fisher menyatakannya. Ya, pernah dengar kan yang namanya Irving Fisher kan? Atau juga penemu Nobel tuh ya. Kecepatan nilai uang beredar katanya kan, M sama dengan ya V tambah I katanya. Jadi uang beredar itu ditentukan oleh dua variabel itu. Jadi semakin tinggi variabel itu maka makin cepat juga uang beredar katanya. Teori Irving Fisher gitu kan, penemu model. Dia menyatakan real income dan juga basic income atau juga model income terdiri dari tiga ini. Jadi basic income ya harus aktual personal itu mengkonsumsi barang dan jasa gitu ya. Itu mendapatkan kepuasan. Jadi tidak hanya bisa diukur secara langsung, tetapi juga diukur ya dengan secara nyata, yaitu apa? Pendapatan gitu ya. Dan juga pendapatan nyata itu diekspresikan dari peristiwa ya yang timbul pada saat itu ya, yang dianggap sebagai ukuran yang terbaik untuk menutupi biaya hidup gitu ya. Dan juga money income menunjukkan suatu uang, jumlah uang yang diterima dan digunakan untuk konsumsi selama masa untuk kehidupannya. Itu dikatakan dengan teori Irving Fisher. Jadi dengan kata lain apa? Uang itu sangat berharga, gitu ya. Pendapatan itu sangat berharga. Karena dengan pendapatan itu ya bisa menutupi, gitu kan, menutupi yang namanya the cost of living. Lindan, gitu juga yang mendukung dari current accounting ya. Jadi kalau siapa aja yang mengusung current accounting ya kita jawab Irving Fisher satu, yang kedua Lindan, ya. Nah, jadi dalam pendekatannya bahwasanya perlunya bunga. Nah, jadi yang menyatakan bunga itu siapa sebenarnya? Bunga itu ya dari apa ya? Dari teori ekonomi klasik. Jadi teori ekonomi klasik itulah yang dalam hal ini mempelopori adanya bunga, nah, interest. Jadi bunga ini sebagai apresiasi yang berkelanjutan ya atas barang dan jasa yang sudah diterimanya seiring berjalannya waktu. Ya karena adanya perbedaan itulah maka adanya bunga. Jadi bunga itu misalkan uang 10.000. Ya kalau uang 10.000 ya kalau misalkan 5 tahun lagi ditabung gitu kan, ya tentu saja uangnya bertambah atau berkurang kalau ada bunga.
ya pasti bertambah gitu kan. Ya pasti bertambah ya. Karena bertambah itulah maka dalam hal itu bunga itu berperan ya berperan dalam meningkatkan pendapatan ya. Jadi idenya sini secara umum ya menerima ya konsep income economic income di mana ya dia dikonsumsi dan ada saving sedikit ya selama masa periodenya. Begitu juga ahli lainnya, Hick ya. Hick juga mendukung ya pendapat dari Fisher and juga Lindahl tadi. Cuman dia mau menambahkan, ya mau mengembangkan yang namanya teori ekonomi income di sini, dia harus mendefinisikan terlebih dahulu yang namanya personal income. Jadi adanya maksimum dari jumlah yang dikonsumsi dalam satu minggu itu bisa diekspektasikan ya pada minggu-minggu akhir berikutnya. Jadi dengan kata lain apa? Minggu berikutnya itu bisa diprediksi dari apa? Dari minggu awal tadi. Nah, jadi Higgs menyatakan hal itu. Ya, artinya apa? Ya, ya ini ya. Jadi terjadi maksimumisasi pendapatan ya untuk menutupi kebutuhan per minggunya. Dan dalam hal ini maka dilakukanlah yang namanya capital maintenance ya. Jadi capital maintenance ini implikasinya adalah pengakuan atas pengakuan atas modal ya yang dalam hal ini bisa memaintain biaya ya. Nah, itulah ya. Dan adanya kapitalisasi. Nah, jadi kapitalisasi itu dalam konsep ekonomi liberal gitu ya, bahwasanya uang kas ya, cash flow di masa yang akan datang dari aset yang digunakan gitu kan, itu bisa dikapitalisir. Waktu juga, jumlah tahun gitu juga. Atau juga diskon rate suku bunga. Nah, ini semuanya variabel-variabel yang dalam hal itu menentukan kapitalisasi modal. Ya. Jadi kapitalisasi modal itu ditentukan oleh 4 variabel ini. Itu ya. Kemudian juga konsep economic income dan accounting income. Di mana letak bedanya? Jadi economic income itu adalah suatu penentuan pendapatan basisnya apa? Ekspektasi arus kas ya. Sedangkan accounting income itu adalah ex post ya, sesudah atau juga periode pendapatan yang didasarkan pada historis. Nah, jadi kalau kita bicara kepentingan akuntansi dengan kepentingan ekonom itu beda ya. Ya, makanya orang kalau pelaporan keuangan itu mengandung historical cost gitu kan. Nah, maka kenapa lahir IFRS, International Financial Reporting Standard? Ya karena konsep historical cost itu nggak relevan. Ya maka ada namanya fair value gitu kan. Fair value accounting. Ya, jadi fair value accounting itu menutupi yang kelemahan historical cost ini. Ya maka ada namanya current accounting tadi. Ya kan? Current accounting itu perlu katanya. Sementara akuntansi menyatakan nggak usah, historical cost saja udah cukup deh. Tapi kan yang berkepentingan besar itu kan para pemegang uang ya kan, orang kapital gitu ya. Siapa yang punya uang itulah yang menginginkan informasi yang relevan. Nah, makanya ada standar yang namanya itu tadi ya, fair value tadi, nilai pasar, nilai wajar, ya bukan nilai historis sebenarnya. Nah, jadi perlulah dalam hal ini current entry price ya, harga yang sekarang ya. Harga yang sekarang di sini didefinisikan jumlah uang kas ya, uang kas dalam hal ini yang diterima terkait dengan penggunaan aset atau hal yang setaranya. Jadi berkaitan dengan current entry itu ada namanya biaya penggantian, replacement cost, ada biaya reproduction cost, ya ada namanya replacement cost. Nah, jadi semuanya cost-cost itu berkaitan dengan jumlah uang kas atau juga hal yang sama yang bisa menggantikan, ya atau juga bisa memproduksi kembali. Nah, itu. Nah, jadi dalam pengukuran current entry price ini bisa menggunakan ya quote market price, harga pasar, kemudian juga specific price index, harga khusus, ya kan, dan menilai kembali appraisal, gitu ya. Nah, jadi 3 variabel inilah yang berhubungan dengan yang namanya current entry price. Nah, jadi historis itu nilai historis nggak perlu sama mereka, gitu ya. Jadi yang perlu adalah nilai pasar, nilai indeks harga, dan juga harus adanya appraisal atau revaluasi ya, gitu ya.
Nah, maka dalam hal 3 variabel itu menimbulkan yang namanya gain and loss. Bisa untung, bisa rugi, gitu kan. Kalau kita adanya penilaian kembali bisa turun, bisa naik. Ya, kalau bisa naik, bisa turun, maka itu namanya menimbulkan keuntungan atau juga kekurangan. Ya. Dan juga depresiasi, gitu ya. Jadi depresiasi di sini berkaitan dengan apa ya? Membebankan ya, atau juga mengkreditkan laba ditahan, kemudian juga apa ya? Membebankan di pendapatan sekarang dan juga menyesuaikan ya. Nah, gain atau juga loss dari jumlah depresiasi tersebut ya. Nah, keuntungannya apa ya dengan current entry base ini? Ya, keuntungannya menurut Edward N. Bell ya, dia katakan bahwasanya current operating profit itu bisa menimbulkan gain and loss. Secara esensi bisa mengevaluasi kinerja manajer. Jadi manajer itu bekerja harus gain, gitu ya. Jangan loss, gitu ya. Karena itulah alat ukurnya, mengukur kinerja manajer. Dan dikotomi yang terjadi antara current operating profit dan juga holding gain itu bisa digunakan ya dalam pengambilan keputusannya. Nah, begitu juga yang namanya current exit price ya, harga apa ya, harga terakhir. Jadi di sini current exit price itu dinotasikan dengan adanya opportunity cost. Ya, jadi opportunity cost atau biaya kesempatan itu menunjukkan nilai next best alternatif. Jadi ada alternatif penentu harga. Jadi harga itu bukanlah current tapi juga exit ya. Chamber model juga ya mendukung dari current accounting itu ya, chamber model. Jadi chamber model tahun 66 di mana chamber itu secara continuous harus adanya penyesuaian katanya. Nah, itu ya. Nah, itulah beberapa teori-teori yang terkait dengan pendekatan yang namanya current value accounting ya, atau juga akuntansi nilai sekarang yang membantah ya beberapa unsur bahwasanya tidak selamanya laporan keuangan itu bisa disajikan secara historis ya, karena tidak dianggap tidak relevan ya bagi para pemangku kepentingan. Ya. Itulah yang bisa kita sampaikan ya dari topik ini. Silakan adik-adik ada yang mau kita diskusikan. Silakan. Ada? Saya Pak. Ya, silakan. Bertanya Pak. Ya. Untuk tadi kan Pak, inflasi di Indonesia kan ini Pak bilang masih yang jadi nggak perlu di accounting tadi Pak. Kira-kira di persentase ke berapa Pak untuk angka inflasi karena accounting ini Pak? Ya, jadi dalam kondisi yang non monetary stable ya non stable monetary tadi gitu ya. Jadi dalam kondisi yang non stable monetary tadi maka yang namanya laporan keuangan historis itu memang relevan. Nah, itu ya. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang pergerakan cepat ya, inflasinya berubah dan atau juga adanya krisis gitu kan, maka dianggap ini ya bahwasanya informasi laporan keuangan historis dianggap tidak relevan lagi. Maka lahirlah yang namanya current accounting. Nah, itu. Ya, di chapter awal tadi ya. Silakan, ada lagi. Satu lagi Pak. Jadi tadi Pak juga ada kan Pak bilang terkait kalau kita buat appraisal atau evaluasi itu ada gain, bisa gain atau loss. Kalau di laporan laba rugi Pak, itu masuk ke bagian other comprehensive income atau OC atau di bagian mana gitu Pak? Ya, kalau katanya gain or loss itu udah pasti ya di apa ya comprehensive income ya karena yang terkait dengan gain atau loss atau juga berkaitan dengan naiknya surat berharga ya itu dipisahkan ya dari aktivitas operasi normal ya pendapatannya. Gitu. Jadi ada itulah ciri-cirinya dari apa tadi ya current value accounting itu diapakan ya dioptimalkan ya. Jadi dalam bentuk pengakuan yang namanya
mana yang kelompok pendapatan dari operasi normal ya, mana yang ditimbulkan karena untung atau rugi ya, menimbulkan ya comprehensive income OCI ya. Silakan. Iya, sudah Pak, sejuk Pak. Makasih Pak atas keterangan Pak. Ya. Hingga nantinya ada topik kita nanti lanjutannya mengenai yang namanya laporan keuangan tingkat harga umum ya. GPLA ya. Di mana GPLA itu ketika kondisi non monetary not stable ya, ketika sedang tidak stabil gitu ya, maka general price level adjusted accounting itu harus dilakukan. Nah, jadi ini kita asumsinya karena accounting tadi secara teori gitu ya menyatakan bahwasanya memang membantah ya kenapa laporan keuangan historis itu nggak relevan lagi ya, karena alasannya tadi kan ada beberapa alasan gitu ya. Bagaimana perhitungannya, apa variabelnya ya, nanti kita lanjutkan yang berkaitan dengan yang namanya general price level adjusted accounting ya, pada topik halaman chapter berapa itu ya, kalau nggak salah di chapter 14 ya. Nah, di situ ada nanti berbicara hal itu.